Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih bisa untuk mengikuti kegiatan hari ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita kepada ajaran agama Islam. Baik, langsung saja Yunda sekalian. Kali ini kita akan ngopi bersama Bunda Prapti, Ketua Majelis Tablik PDA Kabupaten Malang, yang akan menyampaikan materi tentang sholat dan puasa. Kepada Ibunda, waktu dan tempat yang dipersilakan. Terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Terdengar, Bunda. Alhamdulillah. Ini karena kayaknya apa ya ini sinyalnya atau gimana kok munyer-munyer punya saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-22 ya. Mungkin ada yang masih 21 kira-kira. Semoga semuanya sudah masuk yang ke-22 karena kita termasuk anak. Ini maksudnya kan NA itu kan anaknya Aisyah, otomatis bapaknya Muhammadiyah. Tentunya semuanya ikut Muhammadiyah. Kita harapannya seperti itu. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini, kemudian diiringi dengan tarawih dan qiyamul lail untuk 10 hari terakhir ini supaya kita tambah lengkap kan ibadah kita, harus senantiasa memohon kepada Allah supaya dimudahkan dalam menjalankan ibadah ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Ini moderatornya siapa? Umah Ulul. Iya. Apa siapa moderatornya tadi ya? Siapa? Saya. Oh kok Ulul. Mbak siapa tadi itu sudah dikasih tahu Mbak Umi, saya kok lupa. Pembawa acaranya. Iya. Oke. Kok materinya banyak banget ya, sholat sama puasa. Nah, sholat saja ini kalau kita bahas mungkin tidak selesai. Apalagi nanti dengan puasa. Tapi mungkin bisa kita ringkas, nanti lebih banyak dialognya, anak-anak pengennya apa sih sebenarnya kita bicara sholat ini, itu yang pertama ya. Kemudian juga yang puasa, kita fokuskan puasanya, puasa Ramadan, kan begitu. Karena puasa itu banyak sekali, yang wajib pun juga ada selain Ramadan ya. Kemudian yang sunnahnya juga banyak. Maka kita batasi dulu, karena kita momennya Ramadan, nanti puasanya kita bahas yang Ramadan. Amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Oke, saya mungkin bisa langsung share screen ya. Nah, saya coba dulu. Nah, biar cepat. Nah. Jadi anak-anakku semuanya, kalau bicara sholat, pasti semuanya sudah bisa ini. Cuma saya ingin mengulang saja apa sih sebenarnya sholat, kemudian secara bahasa, kemudian istilah atau istilahnya etimologi dan terminologi yang di situ, bahwa ini semuanya sudah bisa. Nanti akan saya kirim materi ini kepada anak-anak semuanya biar dipelajari.
Ya, karena biasanya sudah tahu sholat itu apa artinya, doa itu di surat apa. Kalau bisa semuanya ini sekaligus tadarus hari ini. Jadi kita ngaji ini sambil membawa Al-Quran. Tidak sekedar kita itu mendengar. Jadi kalau di Muhammadiyah itu istilahnya tadarus itu tidak hanya membaca. Jadi kita belajar maknanya juga. Jadi memahami apa isinya. Nah, itu ya di situ. Maka kalau bisa kita setiap ada pertemuan atau ngopi bareng ini, anak-anakku semua sudah siap untuk Al-Quran. Karena pasti semua pemateri akan membawakan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi ini. Jadi sholat itu sebenarnya adalah pengertian, artinya adalah doa. Karena di dalam bacaan sholat itu semuanya adalah mengandung doa. Ini nanti dicek ya di dalam surat Taubah ayat 103. Kemudian juga berarti rahmat. Jadi kalau orang melakukan sholat, rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah. Ini pengertiannya. Kemudian secara istilah sudah tahu semuanya. Secara artinya adalah sholat itu adalah sesuatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti kalau perbuatan itu tidak ada ucapan, diucapkan secara lisan, takbirnya itu tidak sah. Jadi kita ada ucap dan perbuatan, ada bacaan yang kita ucapkan, kemudian juga ada gerakan-gerakannya. Nah ini, terutama ini, ini yang dimulai. Jadi sholat itu mulainya bukan dari niat ya, tapi dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat dan semuanya insya Allah sudah bisa ini. Jadi tinggal belajar saja mengulang. Maka saya katakan tadi, kita semuanya nanti lebih banyak dialog saja anak-anak ya, biar yang inti daripada kajian kita hari ini pas gitu ya, karena saya bingung meraba-raba ini apa yang kita mau untuk pertemuan ini. Jadi untuk sholat memang luar biasa banyaknya, kalau kita bahas semuanya nggak akan selesai. Nah ini adalah dalil wajibnya sholat dari Al-Quran, karena nanti ada dalil yang dari hadis. Ini semuanya insya Allah sudah bisa. Kita sudah tahu dari surat Al-Hajj ayat 70. Nah ini, jadi kita ini wajib, bagi orang beriman ini diwajibkan untuk rukuk, sujud. Nah ini semuanya adalah kita lakukan ketika melakukan ibadah sholat. Tanpa rukuk, tanpa sujud, sholatnya tidak sah. Kalau bacaannya mungkin tidak, tapi gerakannya itu adalah wajib. Wajib dilakukan. Seperti membaca surat Al-Fatihah. Sholat tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi di Muhammadiyah tidak ada istilahnya rukun, sunnah puasa, tidak dibahas seperti itu. Tetapi kita harus tahu apa yang harus dilakukan ketika sholat itu. Kalau ditinggalkan itu sholatnya tidak sah. Nah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian dari hadis seperti ini. Siapa yang bisa baca kira-kira ya? Ada yang bisa baca? Lul, kamu nggak bisa baca, Lul. Sengaja tidak pakai harokat, mungkin ada yang bisa membaca. Loh, kok ada yang jawab ya? Siapa yang bisa membaca kira-kira hadis ini? Saya Bu coba. Coba aja, siapa ini? Karena yang di depan saya Bunial Islam. Oh ya, oke. Hanya Mbak Putri, Ulul sama Mbak Rahma. Coba. Ya. Bunial Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baitah wa shaum Ramadan. Iya, hajjul baitah. Seperti itu. Iya, betul. Ya, 100. Ini enggak
Nggak kelihatan, luar biasa. Berarti anak-anak memang ini dalam kajian berapa hari ya, ini sudah mulai bulan apa itu kajian kita itu. Tiap 2 minggu. Luar biasa ini. Terus ada perkembangan. Nah, ada yang sudah bisa membaca kitab gundul ini. Kitab gundul artinya kitab yang tidak ada harokatnya, sudah luar biasa. Jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar. Nah, itu sudah bisa dibaca. Nah, setelah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, itu yang kedua adalah sholat. Jadi ini anak-anak ya, jadi landasan yang kedua itu dari hadis itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam adalah melaksanakan 5 ini. Tapi ada kalau belum sempat atau tidak bisa mengeluarkan zakat atau belum bisa menunaikan ibadah haji, itu juga bisa dikatakan masuk surga. Nah, itu dalam hadis seperti itu. Kenapa? Nah, ini nanti kita bahas berikutnya karena kita sekarang lagi membahas sholat. Ini 2 ayat ini atau dua dalil ini yang mengharuskan kita untuk melaksanakan sholat. Nah, sekarang kedudukan sholat apa? Sholat itu sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Itu jelas anak-anak, ini adalah sebagai kekuatan kita, orang beragama itu adalah dikatakan sebagai tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya berarti agama itu akan roboh. Nah, bagaimana? Maka kita di sini adalah dengan cara melaksanakan sholat. Kemudian ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Sudah tahu semuanya ini sebenarnya, saya cuma mengingatkan saja. Nah, jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, apa saja selain sholat, banyak sekali yang kita lakukan. Tetapi yang dihisab nanti, yang pertama kali dihitung, dihisab itu dihitung di hari kiamat nanti adalah tentang sholatnya. Nah, kemudian juga sholat ini adalah garis pemisah atau yang membedakan kita antara orang muslim dengan kafir itu adalah di sholat itu. Karena selain umat Islam tidak melakukan sholat sebagaimana yang kita lakukan itu, yang 5 waktu. Kemudian yang terakhir kedudukannya adalah sebagai penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Nanti dicari sendiri. Ayatnya sudah saya sebutkan, biar cepat. Nanti tolong semuanya kalau bisa mengambil Al-Quran. Jadi tidak hanya jadi pendengar, tapi nanti juga menjadi apa istilahnya itu, kita ingin mendalami betul Al-Quran ini supaya kita sebagai NA penerusnya atau kadernya Aisyah tentunya nanti akan berdakwah, melanjutkan dakwah kita, dakwah Aisyah ini. Nih, yang tadi ikut pagi siapa ya? Kebetulan saya tidak ikut hari ini karena bareng dengan kegiatan kuliah yang sama-sama daring. Insya Allah besok saya akan ikut kegiatannya PWA, dan mudah-mudahan yang hadir, yang masuk Zoom hari ini itu besok semuanya ikut, karena besok materinya luar biasa akan disampaikan oleh dokter dan tokoh agama yaitu Bunda Rukmini. Kalau bisa semuanya ikut gitu ya, karena masalah reproduksi dan yang punya reproduksi itu adalah perempuan, maka kita diharapkan semuanya ikut untuk besok. Nah, di sini anak-anakku semuanya bahwa ini pentingnya sholat ya. Jadi sholat itu kedudukannya luar biasa. Maka kalau kita tidak melakukan sholat berarti kita akan jauh dengan Tuhan kita. Nah, kemudian hikmahnya tidak akan saya bacakan. Kira-kira semuanya tahu bahwa hikmah disyariatkan sholat atau hikmah melaksanakan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang menjadi permasalahan kita ini sebenarnya sudah sholat, tetapi kok masih melakukan perbuatan yang dilarang. Wes sholat tapi biasanya minimal lah kita itu kadang masih melakukan dusta. Ini yang sering ditanyakan. Nah, nanti boleh didiskusikan kenapa kok masih seperti itu, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Apakah sholat kita ini belum betul atau bagaimana?
Nah, ini yang perlu ditanyakan, atau ketika kita sudah masuk 10 akhir ini bulan Ramadan ini kita perbanyak muhasabah. Mulai dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, sudahkah ibadah kita ini betul sesuai syariat atau masih belum, atau kadang kita masih ikut-ikut saja. Ini harus kita tanyakan kepada diri kita. Kalau masih ikut-ikutan, sami'na wa ata'na, taklid. Kalau di Muhammadiyah kan tidak boleh. Kita harus belajar, terus belajar, mengkaji sendiri. Jangan sampai ikut-ikutan. Nah, kalau masih ikut-ikutan, kadang kita sendiri nanti yang rugi. Tidak tambah ilmunya, kan begitu. Maka diharapkan dengan acara ini, kegiatan ngopi ini luar biasa. Bukan ngopi ini, bukan minum kopi. Nah, tapi memang ini memang dirancang oleh anak-anak semua untuk memperdalam ilmu atau mengkaji ilmu. Kemudian juga hikmahnya luar biasa. Karena namanya ibadah sholat, senantiasa ingat pada Allah, itu namanya kita registrasi. Kalau kuliah registrasi untuk masuki semester berikutnya. Kita registrasi kepada Allah itu setiap 5 waktu. Ketika subuh, kita ingat kepada Allah, subuh ke zuhur itu permasalahan sudah banyak. Jangan-jangan kita melakukan kesalahan-kesalahan ketika masuk setelah subuh sampai zuhur, maka kita harus registrasi lagi. Minta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sholat. Tadi yang karena sholat itu adalah doa. Nanti dicek lagi di surat Toha ayat 14. Jadi begitu ya. Kemudian melatih menjadi pribadi yang tangguh, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Kenapa di situ kok dikatakan menjadi pribadi yang tangguh? Karena manusia itu kan sukanya berkeluh kesah. Di situ. Ayo, ada yang buka Al-Qur'an? Kalau bisa nanti saya dibantu karena saya tidak bawa Al-Qur'an ya. Nah, ini. Jadi kita ini ternyata manusia itu punya sifat mengeluh. Mengeluh itu apa? Ngersulo kalau bahasa Jawanya. Nah, ini itu sifat manusia. Tetapi sifat-sifat jelek itu, misalkan ya yang lain-lainnya itu, ngeluh terus, apalagi ya, kurang bersyukur itu ngeluh terus, merasa berat melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan sholat, ya ini harapannya ya, untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, maka kita harus melakukan sholat ini. Nah, tentunya sholat ini sholat yang diharapkan sholat khusyuk itu, kan begitu ya. Nah, tapi kita kan belajar proses untuk menuju sholat yang khusyuk itu. Kemudian yang terakhir, melatih hidup tertib, teratur, disiplin terhadap waktu. Jadi kalau orang itu sholatnya sudah tepat waktu, 5 waktu itu dilakukan tepat waktu, insya Allah nanti kita akan bisa mengatur waktu. Mengatur, bukan diatur waktu, mengatur waktu. Jadi kalau tugas itu banyak sekali, maka kita sudah bisa memanage tugasnya. Jadi kalau ada yang masih kuliah, ada yang sudah bekerja, kemudian ada tugas, ada yang sudah yang bekerja kemudian sambil kuliah, kok bisa mengatur itu semuanya? Baik waktunya maupun tugasnya kok bisa selesai. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah terbiasa dengan sholat yang tertib, disiplin waktunya. Ini yang perlu kadang kita itu gini anak-anak semua ya, kok bisa ya saya melakukan ini, melakukan itu, kan begitu ya. Mesti akan bertanya dalam diri kita, kok bisa? Kalau kita merenungkan, kita sudah aktif di NA, tapi juga bisa kuliah, juga bisa membantu ibu-ibunya di Aisyah. Ini kan luar biasa, kok bisa seperti itu? Karena sudah itu tadi, melatih hidup kita dengan tertib lewat sholat itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi ini yang perlu anak-anak renungkan, kenapa ya kita bisa seperti ini,
itu ternyata luar biasa dengan sholat kita yang teratur. Tapi kalau sholat kita tidak teratur, tidak tertib artinya, atau bolong-bolong, itu tidak bisa. Misalkan subuhnya tidak melakukan, duhur melakukan, asar tidak bisa. Atau melakukannya dengan bermalas-malasan juga tidak bisa. Atau kita melakukannya misalnya agak molor waktunya, wis nanti saja karena duhur itu waktunya panjang, ditunda nanti ya tidak bisa teratur, disiplin tidak bisa, mengerjakan tugas tidak bisa disiplin. Coba nanti dilihat kenapa ibu-ibu kita semuanya kok bisa mengatur waktu, bisa melakukan pekerjaan di rumah, bisa melakukan pekerjaan di organisasi, bisa melakukan pekerjaan yang ada di kantor kalau itu sebagai wanita karir, bisa memanage waktu. Biasa. Kita selain minta kepada Allah, memang kita sudah terbiasa mengatur waktu itu dengan melakukan sholat. Kemudian hikmah berikutnya adalah mengajarkan sifat tawadhu, rendah hati. Mengapa? Nah, ini karena ketika kita melakukan sholat ini, kita tentunya akan melakukan gerakan-gerakan yang seperti itu, sujud, ruku, itu ya. Kita merasa kalau ruku itu sudah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya, sama ya, gitu ya. Itu kan kedudukan misalnya, oh ini sudah menjadi ketua gitu ya, ketua NA dengan anggotanya sama. Itu contohnya kalau di NA ya, belum contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian ketika sujud kita berada pada posisi dekat dengan Allah. Siapa sih kita ini sebenarnya kan gitu ya, ketika sujud itu. Kita itu menghamba bahwa yang lebih tinggi itu hanya Allah. Kemudian anak-anak kalau kita lihat bahwa perintah sholat itu perintah yang luar biasa ya, karena perintahnya ini diberikan oleh Allah ketika Rasulullah atau Nabi kita, Nabi Muhammad melaksanakan atau dalam peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Yang lainnya tidak, perintah yang lainnya, tapi khusus sholat ini luar biasa. Kenapa Rasulullah diperintahkan Isra Mi'raj? Itu antara lain adalah untuk perintah sholat. Ini kemudian tentunya yang terakhir adalah ini karena poin-poin saja biar cepat nanti dialog, maka terakhirnya ini adalah sholat itu tentunya meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Tidak hanya jasmani kita melakukan rukuk, sujud dan lain sebagainya, tapi rohani juga akan sehat. Jadi imbang antara kesehatan jasmani dan rohani. Ini yang diperhatikan ketika kita melakukan sholat, ternyata jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Jadi kalau tidak bisa secara misalnya sholat itu kita sakit, jasmani kita sakit, nggak bisa untuk gerakan, tapi nanti insya Allah rohani kita tetap akan sehat. Karena kita selalu mengingat Allah. Maka ketika kita tidak bisa melakukan sholat dengan jasmani, gerakan-gerakan, maka boleh kita sholatnya dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan cara berbaring. Tapi jangan tidur ya. Kemarin ada yang mengistilahkan tidak bisa duduk, kemudian tidur. Nah kalau tidur itu kan konotasinya ya tidur subuhan. Sholat kan tidak boleh dalam keadaan tidur. Katanya anak murid saya di SD, nanti kan ngorok ya Bu ya, katanya begitu. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, artinya kita tetap walaupun dalam keadaan susah, keadaan maksudnya bukan susah-susah apa ya, pikiran kita susah, dalam keadaan apapun sholat harus kita lakukan. Dan di dalam perjalanan pun alhamdulillah saya kemarin sholatnya bisa berjamaah. Musafir ketika dihimbau oleh awak pesawat sama pesawatnya, kalau sudah masuk waktu subuh kita alhamdulillah bisa berjamaah walaupun tidak semuanya, satu deret, satu kursi, 3 kursi kan bisa untuk bersama. Ini luar biasa ya Allah, kita ini selalu dibimbing, minta
tak dibimbing oleh Allah sehingga melakukan sholat walaupun dalam keadaan apapun dimudahkan. Ini yang saya syukuri ibu-ibu ketika di pesawat, Bu Prapti, ayo berjamaah jadi imamnya. Ini ya Allah saya senang sekali. Ibu-ibu merasa bahwa ini memang penting sekali kita untuk rohani, biar rohani kita ini terus disiram. Karena tidak hanya jasmani kan kita ini semuanya, jasmani mungkin dengan makan, minum itu bisa, tetapi kita tidak bisa kita kasih makan dan minum, maka kita harus melakukan sholat, salah satunya adalah itu. Belum lagi nanti ibadah yang lain untuk kesehatan rohani kita, agar rohani ini tidak punya penyakit. Kalau sudah punya penyakit rohani sulit disembuhkan. Kalau jasmani bisa ke dokter, tapi rohani kita yang bisa menyembuhkan kalau kita mau berusaha sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Maka ketika sholat itu anakku semua syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Tidak sembarangan. Kalau sholat itu dilakukan oleh bukan umat Islam, ya lain lagi. Kemudian dilakukan orang yang tidak berakal, maka adalah orang gila, karena dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Kalau gila berakal itu maksudnya dia sudah bisa berpikir, ya balik itu ya nanti ya, jadi balik berakal itu nanti jadi satu ya. Berakal sehat, artinya kalau berakal sehat itu tidak ada gangguan jiwanya. Kalau sudah tidak ada gangguan jiwanya, berarti dia sudah bisa berpikir dengan baik, dan balik itu, karena balik itu di anak-anak sudah bisa memasuki usia yang, kalau perempuan kemarin saya sampaikan, kalau perempuan sudah datang haid, kalau laki-laki sudah salah satunya bisa mimpi basah. Itu tanda balik. Kalau sudah begitu, itu sudah bisa berpikir logis. Ini maka diwajibkan untuk sholat. Nakahnya di situ itu secara fikih anak-anak ya, jangan sampai sholat sudah belum masuk waktu sholat anak-anak sholat. Ini banyak sekali ibu-ibu ketika mau perginya nanti ketika waktu zuhur lah, sebelum zuhur dia bukan sholat jamak, ya enggak bisa. Ini baru saya ketahui, ya Allah, ternyata masih belum waktunya sholat. Dia sudah melakukan sholat, alasannya mau pergi. Lah seharusnya kan sholatnya ketika sudah masuk waktu sholat, ya nanti di jamak takhir, bukan jamak takdim, kan begitu. Kemudian suci lah, ini nanti pembahasannya banyak, belum ada jamak ini, belum ada sholat jamaah, belum. Sholat mayat, apalagi sholat jenazah, belum, masih banyak. Suci dari hadas besar dan kecil, wajib. Suci badan, wajib. Nah, nanti pasti ada pertanyaan, Bu, gimana nanti kalau kita dalam kondisi musafir dan lain sebagainya, kondisinya tidak memungkinkan, lah nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Menutup aurat jelas, nah menghadap kiblat. Nih nanti kalau di kendaraan bagaimana kalau menghadap kiblatnya? Ini kan perlu pembahasan lebih lanjut. Maka ini belum sampai ke situ ya anak-anak ya, nanti mudah-mudahan kita dipertemukan lagi sholatnya khusus saja yang apa, bagian apa begitu. Ini masih secara umum. Nah ini jadi belum sampai ke situ, nanti kita langsung ini yang tata cara sholat juga tidak akan saya bahas di sini ini karena sudah kita lakukan. Kemudian nah ini yang penting-penting saja, ini adalah yang poin berdiri tegak itu adalah kalau mampu, kalau tidak mampu duduk itu tadi ya. Membaca takbiratul ihram itu adalah masuk rukun sholat. Kalau tidak membaca takbiratul ihram maksudnya tidak dikeraskan Allahu Akbar, kan tidak bisa, tidak sah sholatnya. Kemudian baca Al-Fatihah. Ini kan ada yang tanya, Bu, kok tidak ada yang tidak disebutkan? Nah, yang kritis kan gitu, Bu, kok di situ tidak ada iftitahnya lah? Iftitah itu masuk sunahnya kan begitu. Jadi ini rukuk, iktidal, gerakan itu yang masuk rukun, bacaannya tidak. Loh, Bu, saya cuma rukuk, diam saja sudah sah. Karena dinilai gerakannya itu masuk kalau dilihat dari rukunnya. Tapi di Muhammadiyah sekali lagi tidak dibedakan rukun dan sunahnya. Nah, ini gerakan-gerakan ini yang harus kita lakukan. Kemudian duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, kemudian membaca salam.
Loh, ini duduknya ya. Kemudian membaca salam jelas itu kalau kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jelas. Kemudian tertib itu adalah berurutan, artinya kita tidak boleh melakukan sujud sebelum kita melakukan ruku. Itu takbiran tadi. Nah, berdiri takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah itu berurutan. Tidak boleh belum baca surat Al-Fatihah langsung rukuk misalnya, itu tidak tertib. Maka itu tidak sah salatnya. Kemudian selanjutnya adalah salat atau itu adalah salat sunnah ya. Saya itu sebenarnya ingin menjelaskan khusus salat sunnah saja. Ini dibaca saja anak-anak semuanya ya. Besok masih banyak pembahasan sholat, maka ini masukannya tolong nanti kita bahas sholat ini satu saja. Kalau misalkan sholat sunnah apa? Satu. Kemudian lagi sholat musaf, misalkan sholat jamak dan qashar itu. Sholat jenazah, satu saja nanti pembahasan kita. Ini contoh-contoh poin-poin nanti yang harus kita kaji lebih lanjut. Nanti akan saya kirim. Nah, kalau Bu, nanti misalkan kita bahas sholat rawatib saja, boleh. Sholat sesudah wudhu ini belum atau jarang dibahas. Dan jarang dilakukan juga. Ibu-ibu saja mungkin bisa dihitung kalau sholat sudah wudhu itu. Nah, anak-anak, saya tidak tahu, mungkin dari anak-anak semuanya ada yang sudah melakukan. Karena ingin ceritanya kan, kenapa Rasulullah itu sudah mendengar terompahnya Bilal, apa terompahnya itu? Jalannya Bilal, pakai sandalnya itu, sudah terdengar di surga. Ternyata Bilal itu tidak lepas dari sholat sunnah sesudah wudhu. Nah ini motivasi ini. Saya ingin seperti Bilal, maka saya harus melakukan sholat. Kan begitu. Ternyata ada yang tidak mampu lagi sholat yang lainnya, di bawahnya masih banyak. Dan itu harus kita lakukan dari sholat-sholat sunnah itu. Milih yang mana. Syukur-syukur bisa semuanya. Kita bisa istiqomah melakukan. Kalau tidak bisa minimal kita sudah melakukan satu rawatibnya atau dua tahajudnya. Kemudian 3 duhanya. Wih, banyak sekali. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa melakukan ini semuanya. Mohon maaf, ini agak saya potong. Jadi anak-anakku semuanya, ini masih banyak sekali sholat-sholat yang harus kita lakukan. Bu, kita membahas sholat satu saja istikharah mungkin ya, karena mudah anak muda dihadapkan kepada pilihan-pilihan, misalkan jodoh. Ya, jodohnya kan nggak tahu, misalnya ada dua yang sudah dekat, misalkan sudah bertanya, saya milih yang mana, maka kita harus sholat istikharah. Nanti satu saja pembahasannya, sholat istikharah. Nah, misalnya begitu ya, karena kita minta dipilihkan yang terbaik dari yang ada. Karena bimbang ya, kita kan nggak tahu mana yang baik, maka kita harus memilih ini dengan cara sholat istikharah. Saya diterima dua-duanya Bu, saya di UB diterima, di UM diterima, saya milih yang mana? Istikharah, kan begitu. Atau milih yang lain, pokoknya kita harus ini. Oke, nah, ini biasanya sholat antara dua azan, ini saya jelaskan azan dan iqomah. Jadi ada azan, sholat setelah kalau sholat di rumah. Sebelum sholat rawatibnya, itu namanya sholat antara dua azan dan iqamah. Ya, kemudian kita lanjut puasa saja ya, karena waktunya kita harus melakukan puasa. Puasa ini secara etimologi tadi sama dengan itu, menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Menahan apa? Seharusnya itu boleh, tetapi kita tahan. Makan seharusnya boleh, tetapi karena puasa kita menahan dulu. Keluar dari puasa nanti kita boleh apa ya anak-anak ya mau beli sesuatu, tapi kita bisa menahannya. Ini adalah efek dari puasa, bisa menahan keinginan kita. Nah, maka dikatakan di situ adalah siam. Ya, puasa itu karena bisa menahan. Nah, secara istilah atau terminologinya menahan diri dari makan, minum, dan itu adalah puasa. Mulai dari mana? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka puasa ini
Nah, puasa ini diwajibkan itu adalah di sini. Nah, ini kewajiban puasanya. Siapa yang diwajibkan? Yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang beriman, bukan sembarang. Karena apa? Karena orang beriman itu punya keyakinan. Keyakinan ada di dalam iman. Yang ada 6 itu. Terutama nanti keyakinan terhadap datangnya hari kiamat yang akan ada balasan oleh Allah. Tanpa adanya keyakinan itu, kita kalau memasuki Ramadan itu akan berat. Kok wis Ramadan lagi ya? Kok sudah puasa lagi? Akan berkata seperti itu karena ada perubahan-perubahan di situ. Yang seharusnya kita makannya jam 6 atau jam 7 dirubah makannya menjadi sebelum subuh, dan itu makannya hanya 2 kali yang biasanya 3 kali. Ini kan perubahan besar, bangun malam. Maka diperuntukkanlah yang dipanggil oleh Allah khusus orang yang beriman. Ini yang harus kita tangkap anak-anakku semuanya. Maka disinilah kita tidak hanya sekedar menahan makan, minum, hubungan suami istri mulai terbit fajar, karena kita menghendaki adanya ridho dari Allah. Jadi orang beriman itu semua yang dilakukan itu hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah. Itu orang beriman. Jadi semua yang kita lakukan hari ini pun itu kita mengharapkan ridhonya Allah supaya mendapat pahala, mendapat mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Kalau sudah mendapat keberkahan, dapat ridho, maka ilmu itu akan masuk ke dalam jiwa kita sehingga nanti membentuk karakter. Karakter itu ada sesuatu yang sudah sering kita lakukan. Artinya kita sudah terbiasa. Kita menahan tidak ngomong jorok, itu maka nanti kita akan bisa. Tidak dusta. Karena puasa ini kita diharapkan menjauhi itu semuanya. Berkata jorok, marah, dusta, berbohong, itu harus kita hindari. Karena apa? Itu merusak pahala kita, merusak pahala puasa. Puasanya tidak ini ya, puasanya tidak batal, tetapi merusak pahala kita. Ini yang kita emankan di situ nanti. Nah, ini. Maka ini sekali lagi, maka kita harus hati-hati ketika berpuasa itu karena yang dipanggil oleh Allah adalah yang beriman. Nah, ini ada 3 jenis puasa tidak kita bahas ya, nah wajib. Maka besok itu sekali lagi kalau kita mengadakan kajian, maka nanti kita harus ingat kita satu saja puasa apa gitu ya, anak-anak semuanya yang harus kita pelajari. Maka yang terpenting ini adalah puasa wajib yang puasa Ramadan. Walaupun puasa wajib itu banyak, ada yang puasa nazar, maka kalau saya nanti diterima, saya bisa bekerja di sini, maka saya akan puasa 3 hari, itu adalah nazar, wajib dilakukan. Saya akan puasa 10 hari berturut-turut, wajib. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, kalau kifarat nanti ya melanggar, kalau melanggar puasa misalnya siang hari melakukan hubungan suami istri, maka harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Kalau tidak bisa berpuasa ya 2 bulan berturut-turut, sebulan aja banyak bolongnya, 2 bulan berturut-turut tidak boleh. Itu ya, memberi makan 60 fakir miskin. Nah, itu kafaratnya kan luar biasa banyak, berat ya itu. Ini karena wajib. Kemudian kalau puasa sudah bisa kita lakukan, kemis dan lain sebagainya. Puasa yang diharamkan juga anak-anak sudah tahu, puasa hari Jumat tidak ada tuntunannya, itu jelas diharamkan. Puasa terus, tidak ada berbuka, itu juga diharamkan. Karena nanti dia akan mendapatkan hikmah dari puasa itu sendiri. Karena puasa itu kalau kita lakukan baik, mulai terbit fajar, kita sudah bisa menahan sampai terbenam matahari, soal kita akan menjadikan sehat. Jadi jasmani kita sehat karena kita mengikuti aturan. Nah, ini kalau tidak mengikuti aturan, maka kita tidak mutasi berpuasalah agar kalian sehat. Karena apa? Karena kita puasanya mengikuti perintah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Coba yang puasanya tidak sesuai pasti akan tidak sehat.
Nah, kalau lemes jelas itu, kalau lemes itu karena kadar gula kita akan turun. Maka orang kalau 24 jam tidak makan itu tidak akan mati. Lemes iya, tapi tidak mati. Tapi kalau sudah beberapa jam, mungkin 3 hari ya, tidak makan itu baru. Itu. Jadi lemesnya iya, tapi tidak akan mati. Oh, urusan mati kan Allah ya. Tapi maksudnya kita masih bisa untuk melakukan kegiatan walaupun dalam kondisi lemas. Itu. Kemudian kita dengan puasa itu bisa memiliki sifat perwira atau ifah atau kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Sekarang mau Ramadan, kita inginnya banyak, tapi tidak bisa dibeli semuanya. Kita sudah bisa mengendalikan, itu karena nafsu. Hawa itu kan keinginan, nafsu adalah diri sendiri, keinginan untuk memenuhi dirinya sendiri. Lagi, maka kalau kita masuk Aisyah, terutama NA, itu sudah bisa menahan ini ya, anak-anak. Jadi kita seharusnya beli baju bagus, beli ini untuk dirinya sendiri, jam tangan dan sebagainya. Tetapi karena kita itu ingat bahwa rezeki itu bukan untuk ada hak-hak untuk orang lain. Nah, maka kita bisa mengendalikan. Kita harus bersedekah, terutama Ramadan ini. Harus menyisihkan uang kita untuk orang lain. Jadi menambah kepekaan. Waduh, ini sampai jam berapa ini? Sebentar lagi ya. Menambah kepekaan bahwa diri selalu diawasi oleh Allah. Ini orang puasa. Karena apa? Anak-anak puasa, kalau itu puasa itu aku memberikan balasan. Kenapa? Karena kita itu puasa itu tidak akan tahu kalau kita makan. Kemudian kita misalnya makan tingitan di dalam kamar, kemudian keluar lagi kita ngomong puasa, tidak ada orang tahu. Tapi kalau kita itu sudah merasa ini memang ada siapin, itu tidak akan membatalkan puasa kita. Kita tidak akan makan walaupun kita merasa lapar maupun haus. Nah, itu. Nah, ini kita sudah masuk dalam pengawasan Allah. Sudah punya jiwa seperti itu. Ini berarti kita puasa kita sudah luar biasa bagus. Kemudian kita harus tahu orang-orang yang wajib puasa. Nih, jadi yang wajib puasa itu adalah itu, berakal sehat. Orang Islam jelas ya, berakal sehat jelas. Kalau orang gila yang balik, kalau tidak balik itu masih latihan. Kemudian sehat jasmani. Kenapa kok sehat jasmani? Karena orang sakit tidak wajib puasa pas Ramadan, tetapi wajib mengganti. Nanti kita bahas. Kemudian orang yang mukim atau menetap. Kalau orang mukim atau menetap jelas wajib. Kalau orang musafir itu tidak wajib, tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Nanti kita baca anak-anak semuanya tadarusnya untuk puasa itu tolong 183 sampai 185, 184 itu harus kita pelajari. Nah, itu. Kemudian tolong nanti moderator MC-nya mengingatkan ya kalau Bu Prapti waktunya sudah habis, kita harus tanya jawab itu ya, karena kalau ngomongin nah ini tingkat golongan yang tidak puasa Ramadan. Ada yang tidak wajib sama sekali, orang kafir, orang gila jelas itu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian wajib berbuka tapi wajib qadha. Nah, kalau head Bu nifas gimana lah nanti pertanyaannya biasanya. Bu nifas sudah melahirkan ya. Kadang bawah itu orang hamil dan menyusui saja boleh bayar fidyah. Nah, nanti kita bahas. Kenapa? Karena nifas itu biasanya ya anak-anakku semuanya ada orang yang nifas habis itu tidak menyusui anaknya. Maka dia harus mengkodok puasanya. Kalau yang sudah menyusui masuk kategori boleh berbuka puasa dan wajib membayar fidyah. Siapa? Orang yang lanjut usia, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakitnya sudah menaun ya. Kemudian karyawan atau buruh yang bekerja sekali atau bekerja seperti pekerja tambang itu ya, pelaut, buruh kasar itu dalam surat Al-Baqarah itu ya. Boleh berbuka dan boleh membayar, hanya diperbolehkan membayar atau boleh membayar fidyah.
Ya, fidyah nanti anak-anak bahas fidyah saja satu bab pembahasan tersendiri. Nah, itu ya, nanti ini poin-poin ini mudah-mudahan bisa dijabarkan lagi nanti ketika kita melakukan atau ketika kita mau mengkaji berikutnya. Nanti saya kirim itu. Oke, kemudian orang hamil dan menyusui. Karena orang hamil itu ada yang mual-mual. Nah, itu boleh, tapi kalau saya ketika hamil itu terus berpuasa, alhamdulillah. Tapi ketika menyusui itu memang ada halangan itu ya, karena takut nanti nggak kuat. Ketakutan itulah yang membuat ragu, akhirnya kita tidak puasa. Tetapi kalau sudah iman kita sudah kuat, itu bisa makan ketika menyusui. Nah, masih ada waktu, ada stok makanan lah istilahnya begitu. Anak-anak sekarang bisa dipompa kan begitu ya. Sekarang tidak ada masalah, ada alat untuk memompa susunya, kemudian ditaruh freezer, kemudian dihangatkan, bisa kepada anaknya. Kalau sekarang luar biasa, sudah banyak alat itu, maka orang hamil, orang menyusui pun bisa berpuasa sebenarnya, karena di ujung antasumu khairul lakum. Nah, sesungguhnya berpuasa itu lebih baik. Si cepat ya, Bang. Ya, ini masih ada yang masuk lah. Kemudian ada kategori golongan atau boleh berbuka puasa, tapi wajib mengkodok. Nah, mengkodok itu nyaur, istilahnya orang Jawa, yaitu orang sakit dan musafir. Tapi anak-anakku semuanya, saya barusan melakukan safar atau musafir, jadi musafir. Jadi musafir, ini mohon maaf, ini saya tidak bisa ini ya. Nah, ini jadi banyak yang lewat ini. Nah, ternyata kuat juga. Jadi kita melakukan puasa pun dalam keadaan kafir karena sudah niat, karena Allah ingin ridhonya Allah, ternyata dipermudah, dikuatkan oleh Allah. Dan kita puasa waktu itu satu rombongan berpuasa ketika berangkat tanggal 2 pas puasa sama kita puasa mulai subuh jam 4, mulai subuhnya yaitu jam 4 lebih, hampir setengah 5 kita subuh. Ketika sampai di Madinah, anak-anakku semuanya masih jam 3 sore. Berarti kan belum maghrib. Terus kita melanjutkan puasa lagi, jadi tambah 4 jam. Kok kuat bisa? Itulah tergantung niat, tergantung keimanan kita. Ini luar biasa. Jadi kita bisa melakukan walaupun musafir, kalau kita memang ingin berpuasa, itu boleh. Jadi ini katanya lebih boleh berbuka, tapi kalau mau puasa boleh, gitu loh maksudnya. Nah, kalau dikasih rukhsah sama Allah, boleh berbuka memang. Nah, tapi yang ingin melakukan puasa, ternyata juga diberi kekuatan oleh Allah, tidak ada masalah. Nah, ini kemudian berikutnya adalah, jadi, nah ini nanti mempercepat ya berbukanya dengan takjil dulu, jangan yang berat-berat, biar pencernaan kita itu bagus. Nah, itu katanya puasa mutasiku karena kita mengikuti aturan. Rasulullah berbuka dulu dengan takjil dulu. Kalau di Arab itu adalah kurma ya. Jadi kurma sama air zam-zam ini yang kita lakukan selama 12 hari, minumnya makannya kurma, kemudian air zam-zam. Ketika sampai Jakarta langsung disuguhi dengan kolak. Itu kan budaya Indonesia, ini kaget gitu kan, karena sudah biasa begitu. Kemudian jangan lupa ini adalah berdoa. Jadi ini yang sering dilakukan. Ini ada kesalahan-kesalahan ketika berbuka puasa itu. Hendaklah setelah itu, ketika kita sudah berbuka, minum itu, kemudian makan kurma mungkin ya, atau minum dulu saja, kita langsung berdoa. Zahabat dhama'u itu doanya. Kalau dulu kan Allahumma lakasum itu yang diajar, tapi hadis yang sahih itu adalah boleh ditambahi Allahumma zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini adalah doanya. Nah, ini baru kemudian kita biasanya sholat maghrib baru berbuka puasa. Coba dipraktekkan itu, insya Allah puasa kita nanti akan mendapatkan puasa yang bagus. Artinya maksudnya adalah kita akan menjadi sehat dengan berpuasa. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur itu kita kalau bisa ada akhir saya
jam 3:30 itu bagus, saya 3:30 masih mulai kan. Nah, itu kadang jam 4 kurang 1/4 gitu ya, itu mengakhirkan sahur. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini amalan sunnah ini. Kalau kita lakukan dapat pahala. Gitu. Nah, kemudian yang agak cepat saja ya, anak-anak, ketika akhir bulan Ramadan, tolong ini. Nah, ini apa itu? Ya, bersedekah, memberikan makan untuk berbuka. Kalau di Arab itu luar biasa. Semua berlomba-lomba ingin memberikan buka puasa kepada orang. Kalau saya di masjid itu semuanya sudah nawari kurma, sudah nawari roti, nawari minuman, teh atau teh sana ya, Masya Allah. Di sana itu luar biasa orang yang berpuasa. Kemudian perbanyak sedekah ya itu sama. Luar biasa. Kemudian tadarus Al-Qur'annya harus, jangan lupa anak-anakku semuanya, kita harus mengkhatamkan Al-Qur'an, tadarus tilawah saja walaupun belum tahu maknanya, karena kita kalau baca Al-Qur'an itu sudah mendapatkan pahala. Beda dengan membaca hadis. Kalau hadis itu baru kita dikasih pahala karena kita melakukannya. Jadi bedanya seperti itu. Maka Al-Quran ini luar biasa sebagai mukjizat dari Allah. Maka Ramadan ini harus kita perbanyak. Kalau sudah tadarusnya misalkan khatam itu untuk memperlancar apa ya, untuk fasihul. Nah, tahsinnya, fasihulannya itu nanti kita akan harus berikutnya itu pemahaman, pemaknaan. Jadi banyak membaca artinya, kan begitu. Nah, kemudian jangan lupa ini sholat tarawih, ini anak-anak kita yang di NA itu, kita di Aisyah itu harus seperti ini, meningkatkan ketekunan di 10 yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah supaya bisa melakukan. Nah, ini yang membatalkan puasa, ini tidak usah saya perjelas karena sudah hafal semuanya, tetapi yang belum saya masukkan mungkin ya anak-anakku semuanya biar cepat, itu ya dilakukan amalan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sebenarnya belum sempat saya tulis amalan-amalannya boleh dibaca. Itu kok boleh Bu menuangkan air, boleh, berarti keramas boleh, menggosok gigi boleh, mencium istri boleh kalau tidak timbul syahwat. Tapi hati-hati kalau mencium terus kemudian ini, maka ini Rasulullah yang melakukan. Kalau tidak bisa, belum bisa ya jangan sampai mencium, ini enggak boleh. Kok saya tulis itu karena Rasulullah lakukan, Rasulullah sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, tapi kalau enggak bisa, jangan. Ini tidak diperbolehkan. Berbekam, yang biasa bekam, saya berbekam ini Ramadan sebenarnya cuma belum ada waktu. Kemudian ini, keadaan junub sedang waktu, sama ini dengan keadaan haid, bersih sedang waktu sudah masuk subuh, artinya kita belum, ketika subuh belum bersuci atau belum melakukan toharoh atau mandi besar, maka puasa kita tetap sah. Kita niatkan puasa, kemudian baru kita mau sholat subuh itu atau pagi itu kita besar, lanjut berpuasa. Ini jangan sampai kita, banyak yang salah itu anak-anak. Head belum keramas, kemudian tidak sholat, padahal sudah bersih. Nunggu keramasnya. Nah, keramasnya kan bisa ketika subuh itu. Nah, tapi kita sudah punya niat kalau mau melakukan puasa. Nah, ini. Jadi, maaf ini sampai masih kosong ini mau saya isi sebenarnya. Jadi ini yang kan. Jadi tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan puasa. Puasanya tetap sah. Cuma kita itu tidak mendapatkan pahala puasa. Kira-kira apa ya? Nah, itu. Kira-kira apa yang harus kita jauhi? Jadi harus kita diskusikan ini. Yang harus kita jauhi apa? Yang pertama kira-kira. Berkata dusta. Nah ini berkata dusta atau bohong. Ini yang harus kita jauhi. Kelihatan enggak ya? Nah, waktu saya kurang berapa ini ya? Mohon diingatkan kita dialog sampai jam 5. Nah, karena ini
Ini yang harus kita hindari. Sikap dusta atau bohong. Kemudian perkataan yang harus kita hindari. Kira-kira apa lagi? Berapa? Nah ini bisa diisi anak-anak sendiri nih sebenarnya. Berkata apa itu? Kotor, misuh misalnya. Ini yang harus kita marah itu kan nanti akhirnya. Ini hati-hati ya ketika berpuasa. Tolong berpuasa ini kita latihan 1 bulan ini akan menghapuskan pahala-pahala kita. Maka ketika kita terlanjur melakukan dusta, minta maaf kepada siapa kita dusta, atau kita langsung istighfar yang banyak. Itu ya, berkata kotor jangan sampai. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan yang harus kita hindari ketika kita melakukan ketika kita puasa. Ya. Apa ya kira-kira? Loh, kok tidak ada yang jawab? Apa kira-kira, ayo? Siapa yang bisa mengisi kira-kira, ayo? Yang harus kita hindari. Atau sesuatu yang harus kita sesuatu yang harus kita tinggalkan. Nah, ini. Atau ini apa ya? Riba. Oh, ghibah lah, luar biasa. Ini kalau ada hadiahnya harus kasih hadiah yang aktif gini ya. Ghibah, tolong dijauhi. Eman ya. Kita sudah menahan lapar, haus, mulai pagi sampai mulai subuh. Ternyata kita ghibah, diajak ngerasani sama temannya terus ikut. Maka kata Rasulullah harus bilang saya sedang berpuasa. Nah, ini harus itu. Biar Bu nanti aku enggak dapat teman ini. Ya sudah, enggak usah enggak dapat teman yang suka ghibah, enggak apa-apa, masih ada teman yang lain. Kadang gitu anak-anak itu. Bu, saya nanti enggak ditemani, enggak dibolo kayak anak kecil itu kan. Saya enggak dibolo nanti kalau enggak ikut nimbrung. Nah, ini yang salah. Maka kita harus berani ketika Ramadan ini latihan kita. Kita sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Kalau diajak ngomongkan kejelekan orang lain, maka ini jangan kita melakukan. Kira-kira mungkin ada lagi yang mau menambahkan kira-kira apa ya yang harus kita jauhi kira-kira ya? Apa tadi? Nah, ini jangan sampai ini marah-marah ya. Kalau sudah mau marah segera kita harus duduk dulu. Kok sih marah, hai? Ambil air wudhu. Sik marah lagi sholat, kan begitu. Wajib ini anak-anak ya. Ketika Ramadan 1 bulan ini tolong diingat-ingat ya. Walaupun enggak saya tulis ini sampai yang harus kita hindari. Nah, judulnya enggak ada yang harus kita hindari ketika ini yang harus dihindari ketika yang harus dihindari dan dijauhi. Tidak hanya dihindari, dijauhi kan ini ya. Ketika berpuasa. Ini Masya Allah. Ya? Bermalas-malasan. Oh, bermalas-malasan. Lah, bermalas-malasan. Tolong, bermalas-malasan. Ini banyak sekali nih loh. Bermalas. Nah, ini. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Poso, loh bukan puasa itu tidurnya saja ibadah, apalagi kalau kita tidak tidur. Kan begitu. Jangan sampai hindari. Bermalas-malasan itu justru nanti akan membuat kita lemas. Nah, ini. Jadi tolong kita semuanya ini ya. Nah, ini mohon ada nah itu nanti masih banyak lagi. Tolong nanti ini saya kirim ke siapa? Saya kirim ke Mbak Umi. Mbak Umi ada enggak ya? Karena atau Mbak. Nah, ini nanti
Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, anak-anakku semuanya. Kita langsung tanya jawab. Saya tutup dulu. Saya tutup stop screen. Nah, ini. Sekarang bisa untuk tanya jawab. Monggo. Harus ada dialog. Kalau enggak nanti ya sama saja ini enggak. Ini bisa apa enggak? Apa justru bingung atau bagaimana? Ini harus pertanyaannya kan banyak ketika Ramadan itu apa saja yang ada permasalahan apa saja. Oke, saya kasih waktu dulu. Siapa yang mau? Ada yang di chat? Maaf, Pak, ini. Mungkin ya, siapa yang mau bertanya? Waduh, saya belum bacanya ya. Assalamualaikum Bunda Prapti. Bertanya, untuk bayar fidyah apakah boleh diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan untuk TPQ dengan asumsi mereka termasuk fisabilillah. Oke. Luar biasa. Sebentar saya Pak. Assalamualaikum Bunda Prapti, bagaimana hukumnya wanita yang ingin Ramadan penuh dengan meminum obat? Nah ini, saya jawab bersama. Ya, mungkin bisa nulis di chat lagi ya anak-anak ya, biar banyak pertanyaan nanti. Nah ini anak-anak, fidyah itu secara menurut fikihnya itu adalah memberi makan kepada fakir miskin sehari itu. Nah, jadi miskin, utamanya adalah fakir miskin. Berapa? Kalau diberaskan itu 1 kilo seharinya. Itu jumlahnya begitu, banyak sekali ya. Nah, 1 kilo untuk fakir miskin. Nah, saya tanya, kalau untuk adik-adik, untuk TPQ itu kira-kira berapa ya? Kalau sudah mencapai apa enggak? Misalnya kalau makan kita sehari 10.000, maka kita keluarkan untuk fidyah juga 10.000. Kalau 2 kali makan ya dikalikan 2. Karena kalau puasa itu kan makannya 2 kali, tidak 3 kali. Itu. Jadi kita harus menghitung-hitung itu. Nah, permasalahannya itu tadi anak-anak, kalau anak fisabilillah masuk, kalau fisabilillah itu adalah masuk di dalam berhak menerima zakat. Nah, anak-anak TPQ itu kan masuk fisabilillah. Mahasiswa masuk juga. Boleh enggak kira-kira? Nah, kalau berhak menerima zakat itu boleh. Nah, itu ya. Kalau fidyah itu khusus ya. Jadi fidyah itu cari fakir miskin. Kenapa kok fakir miskin? Karena fakir miskin yang kalau anak TPQ kan macam-macam. Ada yang miskin, ada yang enggak miskin kan begitu ya. Nah, jadi utamakan dulu yang miskin. Baru kalau tidak silahkan. Jadi masuk kan gitu. Ada 8 asnaf golongan atau 8 golongan itu yang harus kita beri. Jadi yang diutamakan dulu adalah fakir miskin. Boleh fakir miskinnya ada di TPQ, boleh. Monggo, silahkan. Kan begitu. Berarti anak-anak TPQ bisa ada yang fakir miskin juga dia masuk dalam golongan fisabilillah. Jadi itu ya boleh juga ya. Jadi nanti bisa diberikan. Cuman kadarnya nanti bisa enggak kira-kira ya seperti kadar yang sudah ditentukan oleh syariat kita bahwa kita harus makan sesuai dengan yang kita makan. Pokoknya itu syaratnya dipenuhi ya sudah. Kalau anak-anak misalkan kita makannya 10.000 lah, kemudian dikasih anak-anak TPQ-nya kalau satu anak cuma 8.000, enggak boleh berarti harus nambah lagi gitu. Itu hitung-hitungannya itu. Tapi sekali lagi itu sebenarnya utamakan dulu adalah yang fakir miskin, itu saja. Masih banyak. Nah, kalau di TPQ tadi kalau ada yang fakir miskin, nah maka boleh gitu ya. Jadi urutannya memang ke fakir miskin dulu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bolehkah kita ingin puasa terus-menerus, kemudian minum obat? Itu sebenarnya tidak boleh.
Kalau kita niatnya, karena apa? Karena kita itu masih diberi kesempatan untuk mengqadha atau nyaur utangnya. Kalau saya enggak boleh. Ada mungkin yang membolehkan. Tapi di banyak buku fikih itu tidak boleh. Khusus itu kalau kita melakukan ibadah haji atau maupun umroh karena jauh. Kita baru dibolehkan dan butuh biaya, tenaga, waktu kan begitu kalau kita pergi itu. Tapi kalau kita sholat, kalau kita puasa, itu kan bisa ada hari-hari lain untuk menyaur. Jangan sampai kita ingin puasanya full, kita minum obat takut nggak dapat pahala. Padahal pahala walaupun kita itu head itu dapat pahalanya. Seperti dapat pahala puasa, apa yang kita lakukan? Bersedekah. Membantu orang tua. Bersedekah itu bukan kita karena anak-anak belum bekerja, Bu. Dari mana uangnya? Bukan begitu. Kita membantu orang tua kita, itu namanya juga bersedekah. Jadi bersedekah itu luas pengertiannya. Jadi anak-anak atau adik-adikku semuanya bisa melakukan apapun. Apa sih yang enggak boleh ketika haid itu yang dilakukan, yang enggak boleh dilakukan? Sholat, tawaf, sholat sama tawaf itu disandingkan. Sama dengan puasa. Puasa yang tidak boleh, lainnya boleh kok. Apa yang dilakukan? Bu, saya ingin baca Al-Quran. Boleh. Di Muhammadiyah itu kan, head itu kan boleh saja membaca Al-Quran. Dzikir boleh. Bu, tadarus, Bu. Apa tadarus harus tadarus? Tidak. Misalnya baca Qurannya bagaimana? Kita mengkaji. Tadarus dalam arti mengkaji. Bagaimana mengkajinya? Mentadaburi Al-Quran. Itu boleh. Tapi kan kadang, Bu, saya enggak enak. Karena kita belum baca, belum tahu ilmunya. Nanti kita ada ditanya jawab. Nah itu. Jadi anak-anakku semuanya, jangan sampai kita seperti itu. Yang ingin puasa terus dengan minum obat. Nanti khawatirnya kita itu ada putih. Ada yang putih kemarin, maaf ya. Masih ada baju putih. Nah, kemudian kita bisa melakukan amal-amal yang lain, jangan itu saja gitu ya. Nah, jadi amal ketika Ramadan ingin dapat pahala tidak hanya puasa karena haid, yaitu tadi kita melakukan amal soleh yang lain diniatkan karena Allah itu sama dengan pahala puasa. Tapi tetap harus mengkodok, bukan berarti terus kita itu melakukan itu terus puasa kita tidak dikodok, tidak seperti itu. Tapi pahala kan tetap dapat. Itu ya anak-anak ya. Mungkin ada yang lain terakhir karena Bu Prapti ada acara habis ini harus kita akhiri ya sebelumnya ya karena belum itu ya. Masih ada atau enggak? Coba. Masih ada lagi atau sudah selesai? Mana moderatornya? Pembawa acaranya? Oke, saya Bunda. Oh iya, Mbak Putri. Gimana Mbak Putri, masih ada waktu 15 menit loh. Oh iya. Atau sampai 4:30 ya, saya lupa. Sampai jam berapa itu waktunya? Sampai jam 5 Bunda. Nah iya, monggo, banyak loh ya. Maaf. Monggo barangkali dari lain. Yang banyak loh itu yang harus kita lakukan. Yang puasa apa yang sholat tadi boleh. Jadi tolong, ini saya sering ditanya itu. Jadi sering ditanya minum pil. Banyak karena apa? Karena males nyaur. Ada niatnya males kalau nanti puasa di luar Ramadan. Kenapa? Karena ujiannya berat. Jadi puasa Ramadan itu lebih ringan ujiannya daripada puasa di luar Ramadan. Maka harus kita biasakan untuk berpuasa di luar Ramadan itu. Ketika kita sudah biasa puasa Senin dan Kamis, maka atau puasa Yaumul Bid dan lain sebagainya, apalagi Daud, itu puasa Ramadan enak sekali. Karena itu kondisinya sudah di setting begitu ya, kondisi Ramadan, semuanya melakukan. Coba kalau enggak Ramadan. Kalau enggak Ramadan. Nah itu. Kalau enggak Ramadan kayak apa kan gitu ya, anak-anakku semuanya. Maka ini nah itu. Nah, lainnya coba saya tunggu sambil ini.
Ayo pakai motor soalnya. Nanti Itu itu barangkali punya pertanyaan. semoga lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali. Tanya sama ibu. Nah, ibu ikut mobil itu. Ikut mobil. Ibu wis mandi ta? Udah. Loh, kok sepi, berarti sudah paham semuanya ya puasanya. Lah, tuh, Tempatnya di DAU ya? tahu saya. Ya. Kok enggak ada? Yuk, siapa lagi? Kalau malu di chat, chatnya kok masih kosong, ayo. Ayo Mbak Ati dipromotori bertanya ini adik-adiknya. Adik-adiknya masih malu-malu ini pertanyaannya. Ayo. Iya Bun. Ini lagi gendong tidur itu. Oh, menggendong sambil masak juga ini ya. Iya. Ya, kalau saya sudah selesai masaknya. Nah, itu. Jadi sekali lagi untuk adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, tolong jangan sampai minum obat ya ketika Ramadan ya. Nanti jadi kita seolah-olah apa itu pahala itu hanya ada di puasa, padahal pahala kita selama puasa itu bisa kita selama bulan Ramadan maksudnya selain berpuasa kita bisa meraih pahala yang banyak, mungkin bisa dengan tadarus Al-Qur'an, bisa mengkaji maksudnya mengkaji Al-Qur'an, kemudian bisa bersedekah atau juga bisa membantu sesama ya, kemudian apalagi ya, termasuk kita kalau kita membersihkan rumah, bisa membantu keluarga, kan banyak sekali. Itu adalah ibadah. Jadi banyak yang harus kita lakukan ketika Ramadan. Nah, mungkin yang dari sholat kok enggak ada yang tanya ya, kenapa kok sholatnya itu kan banyak sekali pertanyaan seharusnya. Sholat-sholat yang belum saya lakukan, apa gitu lah anak-anak ya. Yang sudah dilakukan sholatnya apa, yang maksudnya yang sholat-sholat sunnah itu gitu. Itu sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan dan kita dapat pencerahan itu loh, mumpung ada waktu ini. Ya, besok mudah-mudahan dari yang hadir ini saya ikut kajian ya, linknya sudah saya kirim ke Bu Mimin sama Mbak Umi tadi ya. Nah itu, ayo monggo ada yang mau tanya lagi. Misalkan sholat ini banyak yang sholat belum pernah melakukan sholat sunnah syukur wudhu, itu banyak sekali. Gimana itu caranya Bu? Kok bisa istiqomah melakukan sholat sunnah syukur wudhu atau sholat sunnah sesudah wudhu? Siapa sudah pernah melakukan? Luar biasa. Saya aja belum istiqomah. Kadang iya, kadang saya melakukan, kadang belum, kadang tidak gitu. Padahal kita ingin semuanya itu seperti Bilal kan gitu ya. Seperti Bilal kalau kita nanti kita misalkan umroh maupun haji pasti akan ke Madinah, akan melihat masuk ke Raudhah, kita lihat coba Bilal itu dulu di sini kan begitu. Jadi ingat gitu ya semuanya, Bilal itu orang yang istimewa, padahal dia adalah kulitnya hitam karena dia berasal dari mana anak-anak? Dia budak berkulit hitam kan, itu biasanya dari Habasyah atau kalau sekarang Ethiopia atau dari Sudan lah, kalau orang-orang Bu Ethiopia mana sih ya, Afrika kan begitu. Tetapi kemuliaannya sama dengan kita melihat tokoh sentral ketika kita sa'i, yaitu Bunda kita Hajar. Betapa dia berkulit hitam tapi dia memiliki akidah yang kuat, keimanan yang kuat. Jadi Allah itu melihat orang itu kan bukan dari luarnya. Dan kita yang berkulit putih ibadahnya tidak bagus, kalah dengan Bilal maupun Siti Hajar kan begitu. Yang ibadahnya luar biasa sehingga dia dimasukkan surga itu di depannya Rasulullah, lo bayangkan.
Kok bisa di depan Rasulullah, tidak di belakang Rasulullah? Kalau kita mengkaji hadisnya, kenapa seperti itu? Amalan apa yang dilakukan oleh Bilal ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, terompahmu itu sudah terdengar di surga dan di depan saya. Sesungguhnya kalian, Bilal itu melakukan apa? Amalan apa? Tidak melakukan apa-apa. Rasulullah, saya hanya melakukan sholat sunnah ketika sesudah wudhu, saya melakukan sholat 2 rakaat. Padahal itu berarti kan belum dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Bilal melakukan. Nah itu anak-anak itu harus dikaji kenapa seperti itu. Rasulullah belum melakukan, Bilal sudah melakukan. Rasulullah akhirnya membolehkan itu, akhirnya menjadi sunnah. Ini yang belum banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Kalau sholat tahajud sudah, sholat rawatibnya sudah, yang mengiringi sholat fardu itu sudah. Kemudian sholat duha apalagi, sholat 2 hari raya apalagi, gerhana sudah. Nah ini, coba kapan Bu dilakukannya? Loh, tidak ada yang tanya ya anak-anak, coba. Ya sesudah wudhu. Loh Bu, saya kan sesudah wudhunya mau menjelang maghrib, apa ya sholat? Iya. Kan tidak boleh sholat Bu ketika terbenam matahari. Kan beda. Nah itu. Pakai masker ya. Berbeda. Sudah wudhu loh ya. Nah, tinggal nanti sholat. Ya itu. Jadi luar biasa. Kok bisa? Nah ini. Loh ya ini. Mbak Umi sendiri ini yang tanya ya. Jadi sholat iftitah. Saya belum nulis jadi situ ya. Belum nulis sholat iftitah, saya tidak masuk di situ. Iftitah itu dilakukan ketika kita mau sholat malam. Nah, ketika mau sholat malam, kita melakukan sholat iftitah sunnah itu. Jadi pendek sholat iftitah itu. Kenapa tidak saya tulis? Aturannya berbeda dengan sholat biasanya itu. Jadi tidak ada doa iftitahnya beda, kan begitu ya. Nah ini yang harus kita bahas itu ya. Jadi tidak sama, maka tidak usah membaca surat. Pendek. Jadi itu doa apa iftitahnya. Jadi ada doa tersendiri untuk membacanya iftitah itu, kemudian langsung surat Al-Fatihah, rukuk sujud seperti biasa, kemudian berdiri lagi baca surat Al-Fatihah, langsung rukuk sujud. Cepat sekali iftitah, pembukaan. Artinya kalau sholat malam itu kita itu biasanya kan supaya tidak kaget istilahnya anggota tubuh kita itu kan ada yang kaku-kaku. Kalau kita itu langsung sholat iftitah itu ya, sholat 2 rakaat ringan sekali itu akan melemaskan, itu maksudnya melemaskan otot-otot kita. Kan begitu. Ini Rasulullah luar biasa sudah mengaturnya. Tidak langsung sholat malam 8 rakaat, waduh, atau 11 rakaat. Jadi kan berat. Tapi kalau diawali iftitah dengan pelan-pelan, bacaannya cuma sedikit, itu nanti kita akan diberi kekuatan. Itu intinya seperti itu. Maka iftitah itu masuk dalam sholat sunnah, tapi kaitannya gandengannya itu ada di sholat malam. Tidak ada sholat iftitah terus mau sholat duha iftitah, tidak ada. Mau sholat Idul Fitri, Idul Adha iftitah tidak. Jadi itu gandengnya adalah dalam sholat malam. Itu. Subhanadzil mulki wal malakuti, karena kita jarang melakukan ya, saya jarang melakukan iftitah ini, jadi lupa. Nanti kita lihat di buku hijaunya Buruk Mini ada wal jabaruti wal kibri wal adamati. Subhanadzil mulki wal malakuti, masya Allah, terus ya, betul masya Allah. Ini kalau sudah lupa itu, ini betul. Nah itu yang harus kita baca. Jadi beda bacaannya. Oke, luar biasa. Ini saya lupa ini. Nah ini karena dipikirkan banyak. Jadi barusan kita
mohon maaf kalau PPT saya tidak lengkap. Itu ada PPT yang dulu saya gabung-gabung, kemudian yang kedua belum selesai karena saya hari ini harus menyelesaikan poin-poin artikel yang harus ditulis dalam ke jurnal. Jadi poin-poinnya harus saya tulis barusan ini, jadi baru selesai ini untuk tugas akhir. Jadi pikirannya kok kemana-mana, itu saya katakan tadi, anak-anakku semuanya atau adik-adikku semuanya. Iya, enggak apa-apa Mbak Umi. Jadi kok bisa kita melakukan seperti itu? Karena kita sudah bisa melakukan sholat dengan on time, dengan waktu-waktu yang tepat, maka sama Allah dibimbing. Kok bisa? Saya sudah itu tadi ya, sudah ngurusi Aisyah, sudah ngurusi anak-anak itu. Tapi Allah membimbing lagi, bisa melakukan kegiatan yang lain. Sekolahnya bisa dijalankan, ngajarnya bisa, ngurus Aisyahnya bisa, ditambah lagi nanti anak-anak ngurus kalau saya Aisyah, ngurus yang lain akan bisa. Semuanya atas bimbingan Allah. Kayak Mbak Ati ini kerja di UMM, kemudian ngurus rumah, kemudian ngurus NA, dan lain-lain ini semuanya, Mbak Umi dan lain sebagainya, semuanya punya kegiatan di luar, tidak hanya mengurus PNA saja, tapi kok bisa? Nah ini bertanya, Allah yang membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan semuanya ini. Itu ya. Nah itu mungkin itu dulu ya. Mohon maaf tidak bisa memperpanjang pertanyaan, jam 5 juga kita ada kegiatan buka puasa bersama ini. Kalau Mbak Ati sudah enggak di FAI ya? Nah, jadi untuk FAI, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang hari ini melakukan buka puasa bersama di BA. Jadi kalau enggak, karena beberapa tahun tidak melakukan, jadi ini kalau enggak hadir saya sempatkan untuk menghadirinya, walaupun kondisinya masih seperti ini, tapi kita harus prokes. Mbak Putri ini masih pakai masker, luar biasa. Ini posisi di mana ini Mbak Putri? Lagi Pandasari. Oh iya. Makasih ya anak-anakku, adik-adikku semuanya, terutama sebagai moderator atau pembawa acara Mbak Putri, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, tentunya itu semuanya dari saya. Kalau ada kelebihan, tentunya Allah semuanya membimbing. Saya sering menyampaikan bahwa semuanya Allah yang membimbing kita semuanya agar bisa melakukan kegiatan ini dengan baik, itu karena bimbingannya. Insya Allah semua kita dibimbing oleh Allah sampai nanti kita melaksanakan tugas atau organisasi ini sampai ajal kita menjemput, kan begitu ya, tidak ada pensiun ya, jangan sampai nanti saya pensiun dari NA ya sudah, dia melanjutkan jadi penerusnya di Aisyah, kan begitu terus sampai akhir hayat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama ya. Mohon maaf ya, apa foto apa saya foto dulu ya. Bisa dibantu Mbak Uma untuk foto bersama. Saya izin dulu ya.